Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan sebuah aplikasi komputer akuntansi, di mana yang saat ini sudah sangat populer sekali, yaitu Mayap Accounting. Ya. Pada awalnya Mayap ini dibuat oleh sebuah perusahaan yang ada di Australia, ya, di mana mereka membuat sebuah aplikasi komputer akuntansi yang tujuannya adalah untuk mempermudah bagaimana membuat pencatatan transaksi, sehingga pencatatan ini bisa dilakukan setiap saat dan laporannya juga bisa pada saat itu bisa ditampilkan atau bisa dilihat. Nah, sudah banyak kampus-kampus atau perguruan tinggi yang menggunakan aplikasi ini, dan juga sudah banyak juga diajarkan di sekolah-sekolah jurusan akuntansi, ya. Nah, kebetulan saya di sini mengajar akuntansi komputer. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan sebuah aplikasi komputer akuntansi, yaitu Mayop. Mayop yang akan kita gunakan di sini adalah Mayop versi 13 Plus. Nah, walaupun ya Anda menggunakan Mayop versi yang 13 Plus ini, tapi pada saat Anda mungkin berpindah ke versi yang lebih tinggi, tidak jauh berbeda gitu. Jadi jangan takut kalau Anda menggunakan Mayop yang versi 13, kemudian nanti Anda berpindah ke Mayop yang versi mungkin 19 ya, atau 18, itu Anda tidak bisa menggunakannya. Tidak usah khawatir, karena itu perintahnya tidak jauh berbeda. Baik, mungkin ini pengenalan awal ya tentang sejarah Mayop dan apa itu Mayop. Nah, baik, untuk lebih mudahnya mungkin kita langsung aja praktek menggunakan aplikasi Mayop versi 13. Oke, baik, untuk memulai aplikasi Mayop. Nah, yang pertama tentu di komputer Anda harus ada aplikasi Mayop tersebut. Nah, seperti yang ada di layar ini, di sini ada Mayop 13 Plus ya. Jadi saya menggunakan Mayop 13 Plus. Sebenarnya intinya untuk menggunakan aplikasi Mayop ini adalah teori ya. Jadi Anda harus paham dulu bagaimana cara menjurnal sebuah transaksi. Jadi intinya di Mayop ini kita cuma menjurnal saja. Jadi kalau kita sudah paham tentang bagaimana teori menjurnal, itu ya kita tinggal memasukkan data saja. Atau artinya kita tinggal menginput transaksi. Kalau misalnya mungkin belum paham bagaimana cara menjurnal, ya itu sebaiknya Anda belajar dulu bagaimana teori tentang menjurnal sebuah transaksi. Ya mungkin jurnal yang mudah saja dulu ya, jurnal umum misalnya. Kalau misalnya ada jurnal penyesuaian yang perlu perhitungan-perhitungan khusus, itu mungkin sambil jalan nanti Anda bisa mempelajarinya atau mengulang-ulang teori yang sudah pernah dipelajari. Nah, oke, baik. Jadi pertama kita aktifkan dulu aplikasi Mayop. Ya, ini cukup kita double klik. Ya, ini adalah tampil aplikasi Mayop. Di sini ada 5 pilihan. Ya, jadi ada open, itu membuka yang sudah pernah dibuat sebelumnya, dan create untuk membuat perusahaan baru ya, pencatatan pembukaan untuk perusahaan baru. Dan explore itu menggunakan contoh perusahaan lain sebagai sampel di pembukuan kita. Kemudian ada what's new, ini adalah
melihat versi baru dari MyUp. Kemudian exit itu untuk keluar dari program MyUp Accounting. Nah, kita pilih pertama, kita pilih create ya untuk membuat yang baru. Silakan diklik. Kemudian tampilan awal ini adalah ucapan selamat datang ya, bahwa kita sudah menggunakan MyUp. Kemudian kita klik saja next ke tampilan berikutnya. Nah, di sini adalah informasi tentang nama, alamat, dan data-data lain tentang perusahaan kita. Nah, di sini kita cobakan untuk nama perusahaannya. Di MyUp ini kita bisa melakukan pencatatan perusahaan untuk jenis perusahaan jasa dan dagang. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita coba perusahaan jasa dulu. Nah, di sini kita buat misalnya usaha jasa maju. Dan alamatnya boleh kita buat Jalan Sudirman misalnya. Atau yang lain ya. Kemudian phone number boleh diisi ya. Ini untuk informasi tambahan saja. Mungkin bisa kita lewatkan, nggak masalah. Next. Nah, di sini adalah setting untuk periode akuntansi ya. Jadi di dalam pencatatan pembukuan akuntansi ini, periode akuntansi itu umumnya adalah kalau di Indonesia itu adalah 1 tahun ya. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember untuk tahun tersebut. Nah, ini kita cobakan current financial year, itu tahun pembukuan yang sedang berjalan. Kita buat 2020. Dan last month of financial year, itu adalah bulan akhir dari pembukuan akuntansi. Berarti kita pilih Desember. Dan conversion month, itu bulan awal. Ya. Bulan awal adalah Januari. Jadi settingan ini jangan sampai salah ya. Karena kalau misalnya salah dan kita sudah menjurnal banyak, itu akan kesulitan untuk merubah setting tahun dan bulannya. Dan number of counting periods, ini adalah periode akuntansi 12. Berarti 12 bulan maksudnya. Kalau kita pilih yang lain berarti ada 13. Ini 13 bulan. Nah, di Indonesia itu umumnya adalah pembukuan 12 bulan. Kita pilih 12, kemudian next. Ya, ini informasi yang telah kita isi tadi. Your financial year is January 1, 2020 to December 31, 2020. Nah, kemudian yang bawah ini informasi your conversion month is January 1, 2020 ya. Kemudian kita next saja. Kemudian dalam membuat pencatatan akuntansi ini kita memerlukan namanya akun ya, atau kalau di bahasa teori namanya perkiraan, atau sebenarnya itu pengelompokan ya. Ada misalnya harta, utang, modal, biaya, itu dia dikelompok-kelompokkan. Nah, ini juga sebenarnya ada perkiraan atau akun kalau di sini ya, atau akun itu yang semua perusahaan menggunakan ya, atau ada juga beberapa perkiraan yang digunakan tergantung dari jenis perusahaan tersebut. Nah, misalnya kalau yang semua perusahaan itu menggunakan itu ya misalnya akun kas ya, itu pasti semua pakai ya. Kemudian misalnya akun sewa dibayar di muka, itu kalau menyewa ya. Sewa dibayar di muka itu kalau dia menyewa. Jadi semua yang usahanya menyewa itu pasti membayar sewa. Atau mungkin akun biaya listrik, itu pasti semua perusahaan ada akunnya ya, karena dia harus bayar listrik dan sebagainya. Kalau akun yang mungkin tergantung perusahaannya ya, misalnya akun pendapatan ya. Misalnya pendapatan servis televisi, itu perusahaan yang servis televisi aja yang pakai. Kalau perusahaan yang lain belum tentu pakai gitu.
Nah, di sini artinya dalam menggunakan akun ini apakah kita membuat sendiri ya atau menggunakan yang sudah ada yang disiapkan oleh Mayop atau kita mengimpor atau menggunakan akun atau perkiraan yang mungkin pernah kita buat sebelumnya atau dari yang lain yang hampir-hampir mirip kita gunakan ke sini, diimpor gitu. Bisa juga. Nah, yang pertama ini saya ingin memulai dengan satu atau yang disiapkan oleh Mayop gitu. Nah, kalau yang di bawah ini kita akan mengimpor. Kalau yang di bawah sekali membuat sendiri. Nah, ya, membuat sendiri perkiraannya. Nah, ini kita tadi sudah standar di nomor 1 ya. Jadi biarkannya seperti itu. Kemudian kita pilih next. Nah, ini dia. Ini adalah kita memilih akun sesuai dengan perusahaan yang ada. Ya, misalnya jenis perusahaannya adalah service. Nanti service-nya apa lagi jenisnya? Kalau ini adalah ada banyak ya, ada advertising agency ya, arsitek, art gallery atau seni gitu, dan lain sebagainya atau consulting ya. Dan ini kalau kita pilih itu adalah dia menyesuaikan akunnya gitu. Kalau mungkin yang service, akunnya service apa aja yang biasanya orang pakai. Nah, makanya disiapkan di sini ya. Dan ini ya bahasa Inggris di sini. Ya ini pun sebenarnya kalau tidak kita pilih nanti bisa kita sesuaikan juga gitu, ya. Ini karena bahasa Inggris semua dan itu sebenarnya bisa juga diganti ya. Dan ini kita next saja. Kita next. Kemudian di sini adalah Cheng ya. Cheng create your company file. Jadi kita disuruh bagaimana atau di mana tempat menyimpan data kita. Kalau standarnya adalah C ya. C program file Mayap 13, baru usaha Jaya Maju ini nama filenya. Ini saya sarankan kita nyimpannya di D saja. Di D, ya, kita pilih di sini aja, kemudian save. Nah, sekarang sudah berubah ke D ya. D langsung ke nama filenya. Kemudian next. Nah, kita tunggu prosesnya. Di sini ada dua pilihan, kita pilih yang common center ya. Yang di bawah saja. Nah, di sini sudah muncul judul usaha kita yaitu usaha jasa maju. Kemudian ikon-ikon atau perintah-perintahnya di sini. Di dalam Mayap ini ya, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada perusahaan jasa, kemudian ada perusahaan dagang, dan perusahaan dagang ini juga terbagi dua. Ada yang menggunakan metode periodikal atau fisikal, dan ada yang menggunakan metode perfektual. Itu kira-kira gambaran umum dari setting awal dalam melakukan pencatatan menggunakan aplikasi Mayop. Ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial kita kali ini ya. Untuk tutorial berikutnya adalah bagaimana kita akan melakukan jurnal transaksi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.